saya teh perjalanan panjangnya dan ketika kita bisa menikmati perjalanan seseorang gitu, menikmati loh ini, pasti Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Nah ternyata ibu teh nuju acting ya, nuju main sinetron, nuju main permain di alam dunia anu tos tertulis di Lauhul Mahfuz da kieu carana gitu. Nah setelah lihat endingnya, gening peran orang teh menikir, tapi acting saya bagus, nah gitu maksudnya acting, karena kita itu diaktingkan oleh panggung sandiwara itu tadi diaktingkan. Nah ketika kita pasrah semua, gimana caranya supaya acting kita bagus? Dan ini Allah yang memberikan piala, atas gitu piala mohon saya ending yang penting. So Allah sesungguhnya khair yang akhir itu minal ula lebih baik daripada awal-awal. Ya itu makanya ingin menuju kadinya. Saya akhirna urang ieu tah kumaha ending. Allah tidak peduli melihat awalnya, Allah tidak peduli kamu siapa, Allah endingna iya nu yang dilihat oleh Allah endingna ieu teh gitu. Karena endingna ieu perlu pisan. Nah husnul khotimah nasuul khotimah urang teh gitu ieu endingna. Nah husnul khotimah teu cekap ku doa ya Allah matikala aku dalam keadaan husnul teu cekap. Sedangkan husnul khotimah hakikatnya adalah perbuatan sekarang. Perbuatan sekarang teh kudu husnul khotimahnya ti aya. Mata iya anu disebut dina rukun iman. Kenapa tidak ada surga dan neraka sedangkan kita meyakini bahwa surga neraka itu ada. Kita imami, kita percayai. Tapi dina rukun iman teu aya. Ngan saukur iman kepada Allah lo gitu, ngan saukur kitabna percaya, ngan saukur genep surga neraka teu aya. Kusabab surga dan neraka ternyata kitalah yang menciptakannya. Ya gitu. Kita mau nggak nyiptain neraka? Ya nggak mau dong. Ya jangan bersusah hati kalau begitu. Kamu pengen nggak masuk surga? Mau dong. Ya kamu ciptain gimana masuk surga. Nah ternyata surga dan neraka itu bukan suatu tempat, tetapi suatu keadaan yang kita ciptakan. Gitu. Kita yang menciptakan surga neraka itu kita. Gitu. Karena di mata Allah, Allah itu tidak melihat surga dan neraka. Dan di mata Allah tidak ada baik dan buruk. Dan di mata Allah tidak ada. Semuanya itu lempeng Allah ningalna. Baik dan buruk ternyata itu adalah penilaian manusia. Bisa jadi kita itu nganggap ibu perjalanan itu jeleknya, tapi di mata Allah baik gitu. Bisa aja yang kita anggap baik selama ini di mata Allah itu jelek. Ternyata surga neraka kita yang menciptakan baik dan buruk ternyata hanya penilaian manusia. Nilai orang ternyata gitu. Nah gitu ternyata. Yuk, hari kita buat penilaian diri kita selalu baik. Mari kita menciptakan surga-surga yang ada dalam diri kita. Kenapa? Hati hanya satu, kita isi satu-satunya itu dengan apa? Isi dengan Allah. Maka ketenangan itu yang akan kita dapat. Caranya bagaimana? Tidak semudah gitu, gampang itu. Berproses. Kenapa Allah menciptakan harus berproses? Karena Allah memberi contoh proses. Walaupun dalam bahasa Allah menciptakan segala sesuatu bisa saja dengan bahasa kun fayakun. Sekali jadi maka jadilah. Pertanyaannya, ciptaan Allah yang mana? Ketika Allah mengatakan sekali jadi, maka jadilah. Ayo kita renungin. Mana ciptaan Allah yang sekali jadi, maka jadilah? Ternyata nggak ada. Bukan Allah tidak mampu, karena Allah yang akan membuat proses. Perhatikan, ketika menciptakan Adam.
Ketika Allah kun fayakun celing jadi we Adam, bisa saja kan? Tetapi Allah tidak membuat proses. Oh, dari saripati tanah dulu kek, dari ini juga menciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit 7 lapis dengan 7. Kenapa ini? Kok nggak langsung langit celing, bumi celing? Padahal kalimat kun fayakun itu apa? Sekali jadi maka jadilah. Kenapa membuat proses terjadinya bumi kok bertahap? Oh, dulunya itu langit dan bumi itu bersatu, kemudian pecah, dan pecahnya itu membuat Big Bang. Big Bang itu teori yang membuat proses dan proses. Nah, gitu. Padahal kalimat kun fayakun sama kunnya. Kun fayakun. Yakun itu asal dari bahasa yakin. Kalau kita masuk ke dalam bahasanya, fayakun sekali jadi maka jadilah. Maka yakin dan jadi nggak nyambung. Iya kan? Nah, kun daripada kun fayakun. Maka ketika Allah mengatakan sekali jadi maka jadilah, kurang tepat. Karena yakun ini artinya yakin. Bahasa fa, ya, fa itu kan kun fa yakun, fa itu berpikir sehingga terjadilah yakun, keyakinan tadi. Kun dari bahasa ka dan nun. Ka dan nun itu adalah ka kamilah, nun itu ada cahaya. Jadi cahaya yang kamilah, cahaya yang sempurna apa? Inilah nanti fayakun, cahaya yang sempurna ini adalah joran awal. Fayakun berproses sampai sekarang ini. Prosesnya itu kita yakini benar. Tidak semua ciptakan ini akan tercipta kecuali dari tadi nur yang kamilah tadi. Apakah sekarang berproses? Masih berproses sampai akhir zaman. Kita harus meyakini, termasuk berprosesnya ketika kita menjalani kehidupan ini. Nah, ibu punya cerita. Kalau selihat sedih ya, ternyata bunda juga pasti punya cerita yang sedih juga. Apa Pak Untung selalu gembira? Tidak, pasti. Maka uang disiraman rohani. Orang yang disebut mulia bukan berarti orang yang tidak pernah sedih, tidak pernah salah. Tidak. Uang menjelaskan disiraman rohani. Siapa orang yang paling mulia? Ayo kita beri contoh. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia. Tapi kita teliti, apakah beliau tidak pernah sedih? Sering. Apakah beliau pernah gembira? Sering. Beliau juga sedih, gembira, bahkan pernah marah. Oh gitu, manusiawi. Tapi kenapa beliau masih disebut mulia? Karena kemuliaannya beliau itu bisa dikendalikan. Nah, ini loh yang mengendalikan tadi. Itu loh awalnya harus makrifat dulu. Nah, kepada siapa? Kepada Allah. Untuk mengenal Allah gimana? Yuk kenali dirimu dulu. Man arafa nafsahu. Semua ini hafal. Ini pengetahuan, belum jadi ilmu kalau kita tidak memahami. Itu benteng. Nah, sekarang kenalilah siapa dirimu. Oke, diri teh nu mana? Desa daya no kitu tah nunjuk. Nah, urang teh nu mana yuk? Teh kudu ka pendak heula. Diri teh nu mana ieu teh kudu ka pendak heula. Nembe ka pendak Allahna. Lir ibarat abi gaduh putra teh kenal sareng Wa Agung, kenali dulu anaknya. Da pasti anakna ngajak ka bapakna gitu. Bahasa sederhanana. Kenali anakna. Kayak pasti diajak. Nah, kenalilah itu, kutiupkan ruhku. Nah, ruhku ini hakikatnya diri ini. Yang dia mempunyai sifat-sifat keilahian. Ketika sifat-sifat ruh kita keilahian masih kahijab, maka belum mengenal Allah. Nah, kita bisa mengenal Allah karena tiupan ruhnya tadi. Nah, kita tidak bisa mengenal tiupan ruhnya, sedangkan kita masih terbelenggu oleh jiwa gitu. Nah, carana kumaha urang urut ayeuna ku ngangge teori bahasa biasa mengenal diri, mengenal Allah teh urang urut.
Iya teh acu. Nah, ya teh acu. Ketika acuk atau baju ini kita buka, maka kelihatan jasad kita, kelihatan basyur kita, kelihatan jasmani kita. Ternyata jasmani iya acuk kene. Acuk urang buka yuk jasmani urang. Kapan eta jiwa? Apakah jiwa itu kita sanes kene? Berlapis-lapis tadi, nurun ala nurin tadi, cenah gitu. Ketika jiwa dibuka, set, ketemu Ruh Kudus tadi. Nah, setelah kita memahami, ternyata Ruh Kudus teh pakaian kene. Ruh Kudus urang buka, sebret, tak eta Nur Muhammad teh. Sehingga Nur Muhammad ada dalam diri kalian semua, mata teh hidup. Tah, cara membuka lapisan-lapisan ini itu ada di Istighol. Maksudnya eta sepuh-sepuh orang teh masih antaran teh gitu, menjalankan lelaku, menjalankan semua perintah guru, ketemu sampai ke dalam-dalam. Nah, iyo lapis di dalam lapisan. Nah, gitu. Terbukalah terang. Iyo yogi bimbingan guru dalam melepas acu, melepas baju itu akan menemui sesuatu tadi. Iya wa sanes terus ke pas dibuka, iya wa sanes terus ke. Nah gitu. Guru hanya sebatas pembimbing, guru hanya sebatas pemberi penjelasan. Nah eta priyogi lah. Lelaku iya priyogi. Banyak orang yang menjalankan lelaku dalam perjalanan dia sudah terlanjur mengalami kenikmatan. Satu, sehingga berhenti. Dua, dia berhenti dalam lelaku itu, naon kejenuhan. Kieu wae urang ulah disalahkeun kieu wae na. Kata tadi sifat-sifatna ruh urang tadi kumaha. Nah, gitu. Ternyata iya kenapa kita selalu mau mencari itu ada hubungannya ketika alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Ternyata dulu kita itu pernah saling pandang dengan Allahnya. Nah, pandangan ini saling memandang ini ada yang lama, ada yang sebentar gitu tak? Hilap ada. Ayo sebentar, sebentar gitu. Hilap deh. Jadi ibu kurang sasarna. Karena ini lambang daripada Al-Fatihah. Al-Fat itu terbuka. Maka kalimat yang pertama dalam Al-Quran itu adalah Al-Fatihah dibuka. Apa yang dibuka? Surat yang kedua, surat Al-Baqarah, sapi betina dipenggal kepalanya. Sapi betina mau menggal sapi ya. Nah itu sapi ibarat kakek kata membicarakan kita, tubuh kita, penggal kepala kita. Ini lambang ketinggian, lambang kesombongan. Budak kemari sore mama tahanda itu sudah merasa penuh ilmunya untuk datang ke sini penggal kepalanya. Penggal kepalanya. Gua mau menjelasin hanya judul-judul saja, itu betapa ada hikmahnya di situ. Nah, 2, surat Al-Baqarah artinya sapi betina penggal kepala. Kepala ini yang tinggi hati, kepala ini yang membuat kita merasa mempunyai ilmu. Penggal. Kalau udah penggal, nah udah lemah. Baru kita memahami apa hakikat Al-Fatihah, sebarkan ke keluarga. Makanya surat yang ketiga adalah Ali keluarga. Siapa Ali ini? Kok mendapatkan bukaan adik itu? Ali ini. Bayangkan alif lam naon alif apa Imron itu alif lam mim ro nun. Nah itu hakikatnya semuanya. Allah memberi apa Muhammad apa utusannya, siapa Rasul, nun cahaya tadi. Itu keluarga yang sudah terbuka oleh Allah. Makanya surat keempat apa? An-Nisa yang terdekat itu adalah perempuan kan? Artinya An-Nisa itu yang terdekat adalah keluarga kita. Secara
syariatnya keluarga kita seperti istri dulu, keluarga dulu, baru anak-anak gitu. Nah secara hakiki, nah perempuan ini apa? Jasmani. Ayo kita kasih tahu jasmani ini tentang hakikatnya Allah. Wah seperti itu. Baru yang kelima surat Al-Maidah. Apa itu Al-Maidah? Hidangan. Ini loh makanan yang paling hebat tentang ilmu Allah. Ke-6-nya tinggal An-An'am. Masa surat ke-7-nya itu ini yang tertinggi Al-A'raf. Tapi kamu untuk mendapatkan Al-A'raf apa? Harus mengalami perjuangan, peperangan. Nah, surat 8 Anfal disebutnya. Ayo, untuk mendapatkan gini karena kita selalu mendapat apa godaan-godaan. Surat 9 apa artinya? At-taubah. Ayo bersihkan diri. Selama kamu belum tobat dalam perjalananmu, kamu tidak akan terisi. Nah, gitu. Nah, seperti gambaran-gambaran. Yang 10 apa? Surat siapa? Yunus. Dia ada di dalam perut, masuk ke dalam diri. Maksudnya itu Yunus itu harusnya mati kan, tapi dia hidup di dalam ikan paus. Ikan itu lambang hewan, hewan itu lambang binatang. Nah, diri orang jasmani ini sama. Ini jasmani ini tumbuhan, ini ruh berangkat dari ruh nabati sama ruh hewani. Ya di dalamnya itu yang hidup. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada kalimatnya Yunus. Terus sampai 11, surat 11, 12, 13, sampai Nabi Yusuf surat 12. Apa itu? Dia mendapatkan cahaya yang terang benderang lah, apa bintang, bulan dan mati sujud seperti itu. Nah, ketika memahami judul-judulnya, ulah siga Abu Lahabnya, gitu kan. Ulah siga Abu Lahab. Tuh, kita di situ ada Al-Qamar, Asyam. Sampai harus hari kebangkitan, bangkit dalam diri ini. Sehingga memahami judulnya saja, baru judulnya ini Anas teh gitu. Terus surat terakhir apa? Ini manusia teh gitu. Memahaminya. Ayo, ngapain hati dibuat sedih? Ngapain hati dibuat riuh? Ngapain hati kita dibuat sengsara? Siapa yang membuat? Ayo kita sendiri, kita buat. Lebar menghirup sekali orang buat itu di neraka, sayang kan? Seperti itu. Ayo kita masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, lebih dalam lagi gitu. Ayat penerangan kunaon langit pertama ada ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Yahya sama Nabi Isa. Nah, ketiga terus sampai kunaon sampai tingkatan Nabi Ibrahim yang tertinggi. Karena apa? Nabi Ibrahim simbol dari lambang ke tauhidan. Kalau udah lambang ke itu caket yang Allah. Nah, baru di situ ada alamat Allah. Loh, alamat Allah di mana? Ya Sidratul Muntaha tadi. Sidratul Muntaha, sidar itu sadar. Muntahin yang tertinggi. Jadi untuk menemui Allah alamatnya apa? Kesadaran yang gitu. Sak mentawi sakitu ulah laki-laki gitu nya.